Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saya dan Diana merasa sangat bahagia karena mendapatkan dua kehormatan. Kehormatan yang pertama, sehingga kami harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPW Partai Nasdem, Ketua DPD Partai Nasdem beserta jajarannya, dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Furtasan Ali Yusuf, Bapak Abdul Muin, katanya harus kakak katanya ya, Kakak Atma Wijaya, Kakak Herianto Citra Buana, dan bunda saya Kakak Insinyur Haji Neng Nur Cahyati, dan beserta tim dan kru penjaringan Bacakada di Partai Nasdem. Kehormatan kedua, kami merasa sangat bangga hari ini bisa menimba kearifan dari Bacakada yang hadir dan mengikuti proses ini. Kak Haji Aab, Kak Haji Adang, Kak Haji Entus, Teh Haji Anita, Kak Raden Dewi, dan Kak Iing yang tadi sudah lebih dulu menyampaikan visi misinya. Banyak hal yang menjadi masukan bagi kami berdua, karena visi misi ini tidak mungkin semudah yang kita sampaikan, dan kita memiliki keterbatasan dalam merekam, menangkap dinamika pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Saya merasa sangat beruntung dalam beberapa jam kemudian akan mendengarkan ide-ide gagasan besar dari saudara-saudara kita yang ada di depan ini. 7 menit waktu yang singkat. Saya ingin mulai dari 4 persoalan yang sebenarnya ada banyak hal yang sudah kami inventarisir, tapi 4 ini yang menurut kami sangat mengemuka. Kabupaten Pandeglang pada kesempatan hari ini menghadapi masalah yang cukup berat. Masalah itu adalah keterbatasan fiskal. Siapapun Bupati Pandeglang yang akan memimpin di masa depan, dalam kondisi hari ini tentu akan memiliki kesulitan dengan keterbatasan fiskal. Irna Tanto sudah sangat bekerja keras untuk membangun Pandeglang, tapi keterbatasan fiskal ini menjadi sesuatu hal yang kita tidak hanya as business as usual dalam membangun, mengemukakan strateginya, komitmen dalam menjalankan tugasnya. Kita tidak bisa hanya sekedar berlari. Pandeglang ke depan harus melompat karena sedemikian besar masalah yang sedang dihadapi. Keterbatasan fiskal ini tentu saja kami sudah merumuskan beberapa hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kita sangat bergantung dengan PAD, di mana PAD kita sangat kecil pada kesempatan hari ini. Kita perlu menggali, dan kita menata laksana pembangunan di Kabupaten Pandeglang hari ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Ada 3 skema yang kami siapkan. Pemerintah harus membangun dengan mengoptimalisasikan investasi. Ada banyak infrastruktur dan aset yang kita miliki. Di saat yang bersamaan kita harus bangun semuanya. Di saat yang bersamaan menuntut untuk disegerakan. Tapi kita bisa memilih prioritas yang harus kita lakukan. Pembangunan berbasis KPBU. Ini harus menjadi satu hal yang kita utamakan, selain kita mengoptimalisasi dari APBD yang kita miliki. Yang kedua, kita memiliki persoalan terkait dengan infrastruktur yang tertumpu pada koridor tengah. Jaka Mantul sudah dilakukan oleh Ibu Irna. Tapi ada beberapa hal yang harus kita evaluasi bersama. Ada 2 paradigma yang kami pahami tentang pembangunan jalan. Yang pertama dengan filosofi tulang ikan. Bagaimana koridor tengah ini sudah sangat bagus, lalu kita membayangkan jalan-jalan berikutnya adalah tulang-tulang kecil lainnya. Dan ini sudah dilakukan.
Namun Jakamantul hanya menjangkau beberapa kilometer dari jalan yang sudah dibangun. Sehingga saat kita merasa bahwa jalan ini sudah cukup baik, tapi roda konektivitas tidak terbentuk. Filosofi pembangunan infrastruktur jalan adalah konektivitas. Sehingga saat jalan dibangun, ekonomi meningkat. Saat jalan dibangun, akses terhadap kesehatan menjadi mudah. Saat jalan dibangun, akses menuju pendidikan menjadi accessible. Saat jalan dibangun, akses menuju sosial akan terbentuk. Tapi yang menjadi persoalan hari ini, Jakamantul tidak menyelesaikan ruas jalan secara sempurna, sehingga beberapa kilometer itu tidak memberikan hasil apapun. Karena konektivitas menjadi filosofi utama pembangunan infrastruktur, kami bertekad akan melanjutkan pembangunan ini dengan satu kredo. Mengapa kami tulis dalam alat kampanye dan peraga kami dengan kata perbaiki langkah, perbaiki jalan. Karena membangun bukan hanya sekedar membangun. Paradigma, strategi, momentum, filosofi, ini sangat membantu dalam rangka apa yang kita bangun memiliki impact terhadap tujuan pembangunan yang seharusnya. Kita tidak harus berpikir untuk bagaimana kita terpilih pada periode berikutnya, sehingga di waktu yang sama kita ingin mencoba memuaskan masyarakat. Padahal satu hal yang menjadi penting untuk difikirkan oleh seorang pemimpin adalah bagaimana 5 tahun masa yang diberikan mampu memberikan impact yang berdaya guna. Lalu ada filosofi dalam sisi long term. Filosofi tulang ikan adalah tujuan pembangunan infrastruktur jangka pendek. Tapi yang harus dilakukan dalam rangka kita membangun infrastruktur berkelanjutan dalam jangka panjang, dalam long term, adalah filosofi ring road. Kalau kita ingin mempelajari tentang teori pembangunan jalan dengan teori jeruji atau roda jeruji, kita harus menyiapkan sejak dini. Agar tidak ada keterpisahan utara dan selatan, barat dan timur, maka pembangunan jalan harus ada ring road, sehingga semua wilayah menjadi dekat. Lalu kita ciptakan jerujinya. Ketika kita tidak memiliki perbaiki langkah, strategi dalam membangun, maka beberapa tahun kita menghabiskan energi, beberapa tahun kita menghabiskan anggaran. Pada titik tertentu kita akan merasa ternyata ada jalan yang keliru dalam paradigma pembangunan infrastruktur kita. Masalah yang ketiga adalah kesenjangan akses, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kita harus membangun sarana pendidikan dekat dengan masyarakat. Kita harus membangun sarana kesehatan dekat dengan masyarakat. Kita harus membangun infrastruktur sosial yang accessible. Tapi hari ini kita bisa melihat, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, pada saat masyarakat kita hendak pergi ke puskesmas, infrastruktur akses menuju ke puskesmas begitu jauh. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kita tidak perlu untuk memberikan kritik yang tidak membangun, tapi yang harus kita lakukan adalah sampaikan ini, pikirkan bersama-sama, dan tentu saja kakak-kakak yang ada di depan ini sudah membuat strategi yang utama yang ingin agar kita bisa lepas dari ketergantungan akses yang jauh, dari infrastruktur yang kurang baik. Kita bertekad untuk bersama-sama membangun Pandeglang ke arah yang lebih baik. Yang keempat, daya saing ekonomi wilayah belum kompetitif. Bayangkan kita memiliki lahan pertanian yang cukup besar, yang cukup luas, tapi kita belum kompetitif. Kita juga dihadapkan pada masalah permodalan, di mana saudara-saudara kita petani menanam padi dengan keterbatasan modal yang mereka miliki, lalu kemudian mereka harus menggunakan pola skema hutang, dan pada saat panen, padi dalam kondisi basah sudah dijual. Sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama, kita kembali menghadapi krisis pangan di daerah kita. Maka kami menyiapkan beberapa program kredit usaha tani yang kita revitalisasi. Kita sudah menghitung sekira 6 juta dalam 1 hektar yang ini akan kita gunakan dalam skema investasi yang tadi saya sampaikan di awal. Tentu saja kami menyadari bahwa tidak semua visi misi yang sudah kita siapkan akan relevan. Kita membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Kehadiran kami di Partai Nasdem ingin menawarkan diri
bahwa kami yakin Partai Nasdem memiliki banyak ide, gagasan untuk membangun Pandeglang. Jika ditakdirkan kami didukung oleh Partai Nasdem, visi misi yang belum sempurna ini akan menjadi milestone untuk jadi bahan pembahasan secara bersama-sama untuk disempurnakan. Kami merasa sangat akan terhormat manakala gerakan perubahan, gerakan restorasi Indonesia dipercayakan kepada kami di Pandeglang. Kami akan merasa sangat terhormat manakala gagasan yang disampaikan Partai Nasdem kepada kami mampu kami wujudkan di masa depan. Karena semua kita pasti menginginkan adanya perbaikan di masa depan. Yang tak kalah pentingnya kami ingin sampaikan. Untuk memenangkan kebenaran tidak boleh memiliki rasa takut. Karena rasa takut akan memenjarakan, akan membuat ide dan gagasan kita tidak bisa kita implementasikan. Maka kami berpikir salah satu rumus untuk melakukan perubahan di Kabupaten Pandeglang, saatnya berani memenangkan kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat saya mungkin tidak bisa menjawab dengan sempurna karena setelah ini saya harus menggali karena pertanyaannya cukup tajam ini sekarang. Jadi saya menjadi tertrigger untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan apa yang ditanyakan oleh kakak-kakak semua. Terkait dengan identitas, dalam teori policy lebih tepatnya keunggulan kompetitif. Jadi Pandeglang ini keunggulan kompetitifnya apa atau identitasnya apa? Dalam visi misi kami melihat ada dua hal yang harus kita jadikan sebagai keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah pertanian dan yang kedua adalah pariwisata. Secara inevitable, tidak terhindarkan, 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten yang masih memiliki luasan sawah yang cukup besar atau LSD, lahan sawah dilindungi, itu salah satunya adalah Pandeglang. Ketika Tangerang Kota dan Kota Tangerang Selatan juga Cilegon sudah mendeklir bahwa mereka tidak lagi memiliki lahan sawah dilindungi, maka ketahanan pangan di Provinsi Banten secara supply itu pasti akan menjadi komponen bebannya Pandeglang. Jadi kita di situ memiliki opportunity yang bagus karena kita akan menjadi suplai ketahanan pangan di Provinsi Banten. Jadi keunggulan kompetitif yang disampaikan tadi itu menjadi satu tantangan buat kami untuk bisa mengunggulkan pertanian sebagai keunggulan kompetitif. Yang kedua terkait dengan pariwisata. Saya pernah sampaikan bahwa paradigma pembangunan mengapa ada utara selatan yang menimbulkan disparitas dan Pandeglang dianggap sebagai selatannya Banten yang tertinggal, harus diakui bahwa selama ini paradigma pembangunan sejak Orde Baru ini selalu memunggungi laut. Jadi dimanapun di Indonesia, daerah-daerah pesisir ini menjadi tertinggal karena paradigma pembangunannya lautnya dipunggungin. Pasti daerah-daerah yang dekat laut ini memiliki keterbelakangan secara ekonomi. Nah, kita memiliki bentangan laut yang cukup panjang dan ini harus menjadi keunggulan kompetitif kita. Tapi saya bertemu dengan banyak investor, kami banyak berdiskusi, saya juga berdiskusi dengan PHRI. Kita masih belum punya goodwill untuk menjadikan pariwisata ini sebagai keunggulan kompetitif. Maka tadi kami bilang sebagai konektivitas, infrastruktur kita tidak memiliki sesuatu yang inline terhadap pertumbuhan pariwisata. Karena sporadis, pembangunan infrastruktur kita itu hanya memiliki bentangan jalan mantap yang pendek. Ini tidak akan menimbulkan dampak apapun, karena pendek sekali. Dalam teori 5 meter dilema, kalau kita bangun sesuatu yang tidak terhubung, itu tidak akan memiliki makna. Tapi ketika kita mampu menyelesaikan satu ruas dengan asumsi, itu adalah konektivitas terhadap pariwisata, maka kemudian keunggulan kompetitif di pariwisata ini akan menjadi baik. Ini selaras dengan pertanyaan yang kedua, ini bagus banget. Kita harus sadar bahwa tol Serang Panimbang ini bukan tol demand. Kita belum butuh jalan tol itu. Tapi itu adalah merupakan proyek strategis nasional yang menjadi supply. Dibangun dulu, manfaatnya berikutnya. Betul yang ditanyakan tadi.
Persiapan apa yang sudah kita siapkan? Banten adalah pintu gerbang Pulau Jawa. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Orang dari Sumatera masuk ke Jawa memang lewat Banten. Karena jalan tol sudah terkoneksi sampai ke Jawa sana, orang yang lewat Banten ini tidak memiliki benefit langsung. Mereka cuma numpang pipis dan masuk ke waralaba dan ngisi bensin di rest area. Nah, kalau kita tidak mampu memanfaatkan ini, nanti orang memiliki tumpuan yang saya sebut sebagai koridor tengah tadi. Kita harus menghindari apa yang terjadi di Purwakarta setelah ada tol, lalu kemudian Purwakarta pertumbuhan ekonomi sangat berada di koridor tengah. Yang harus kita lakukan adalah jalan-jalan umpan, jalan-jalan feeder, yang bagaimana kita bisa mengkoneksikan jalan tol terhadap pusat-pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Pandeglang. Jangan nanti orang Jakarta, orang luar Banten, orang luar Pandeglang pergi ke ujung Kulon sana, pergi ke Tanjung Lesung sana, tapi tidak memiliki pusat pertumbuhan yang diharapkan. Mereka cuma pulang pergi lalu kemudian ini benefitnya tidak secara langsung. Pertumbuhan baru harus kita ciptakan. Sehingga menjadi penting datanya, ada sekitar 5.700 orang menggunakan jalan tol kita dalam 1 bulan. Tapi crowd-nya itu ada sekitar Sabtu dan Minggu setiap bulannya, dan crowd-nya juga ini akan terjadi di setiap libur sekolah. Itu artinya apa? Jalan tol yang sedang ada sekarang ini existing dilalui oleh mereka yang berwisata. Regulernya sangat kecil sekali. Ini merupakan opportunity. Maka keunggulan kompetitif yang harus kita siapkan adalah pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru yang sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga, betul. Keterbatasan fiskal menjadi masalah kita. Mimpi kita ingin bangun ini, bangun itu, bangun ini. Kalau keterbatasan fiskal ini tidak disiasati, maka ya akan kurang. Tapi, seberapapun kemampuan kita menaikkan PAD, yang tidak dibarengi dengan strategi pembangunan atau yang kita sebut sebagai perbaikan langkah, maka pembangunan ini tidak akan memiliki impact yang jelas. Belum lagi terjadi kebocoran dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam skema fiskal kita. Yang tadi disampaikan oleh Pak Aap, ini menjadi persoalan. Jadi yang harus kita perbaiki dahulu adalah strateginya. Kita optimalisasi. Arus utama peningkatan PAD kita. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah strategi membangun. Bagaimana pembangunan kita memang APBD kemudian seperti orang pakai sarung. Ditarik ke atas yang bawah kelihatan, ditarik ke bawah yang atas kelihatan. Kenapa? Terbatas. Tapi bagian penting mana yang harus ditutupi? Bagian-bagian penting mana yang harus lebih dulu dipenuhi? Jadi pembangunan infrastruktur di awal yang harus kita lakukan, pembangunan infrastruktur yang kemudian di tahun berikutnya dia memiliki keterhubungan terhadap peningkatan PAD berikutnya. Jangan sampai bangun jalan nggak bermakna dalam peningkatan mobilitas vertikal maupun horizontalnya. Jadi kita membangun 300 meter, 500 meter, tapi ruasnya tidak terkonektivitas. Ini yang menjadi evaluasi dalam visi misi kami untuk bisa memberikan masukan terbaik terhadap strategi pembangunan kepemimpinan Pandeglang di era Irna Tanto sebelumnya. Maka kami berpikir bahwa strategi pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak terhadap peningkatan PAD. Dan yang perlu kita catat, izin biar agak lebih sempurna, kita membangun memang tidak harus pakai APBD semua. Dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang kita sebut dengan KPBU, kita bisa bangun infrastruktur yang sifatnya penunjang yang kemudian bisa dioptimalisasi sebagai sumber baru untuk PAD. Kita bisa kerjasama dengan badan usaha, alun-alun, lalu kemudian stadion, lalu kemudian lapangan sepak bola di sukarela. Itu kan butuh untuk aktualisasi anak muda kita dalam ruang ekspresi masyarakat. Tapi kita hari ini tidak meningkatkan optimalisasinya. Ketika itu kita KPBU-kan, kita bisa menjadi sumber utama lagi dalam penambahan PAD. Itu salah satu contoh, banyak sekali yang bisa kita inventarisasi. Tapi pemerintah tidak harus kebebanan dalam pembangunannya. Kita bisa menggunakan skema KPBU, seperti yang selama ini dirintis oleh banyak daerah sebagai sebuah inovasi dalam pembangunan sekaligus peningkatan PAD. Mungkin itu tawaran kami, tentu saja tidak sempurna. Kami merasa berkepentingan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Partai Nasdem untuk memberikan gagasan-gagasan terbaik ke depannya. Terima kasih.